Saat ini persembahan dapat diberikan secara online melalui transfer rekening yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa Unity setiap hari pukul 9 malam dan Kul GW Cipang Raya secara online pukul 7:30 malam, semuanya menggunakan aplikasi Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan Mei. Di minggu pertama ini saya mengundang saudara-saudaraku dimanapun saudara berada untuk mengikuti ibadah online ini. Saya yakin, percaya saudara-saudara, saat kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan akan hadir mengurapi kita satu persatu dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, saudara-saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Mari saya mengundang saudara-saudara membawa ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan Yesus buat kebaikan. Haleluya. 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 Oh, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat kebaikan-Mu begitu besar. Kau Allah yang memberkati, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biarpun pujian sembah kami Tuhan melalui online Tuhan, kami yakin dan percaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah penyembahan kami Bapa, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku, kita telah memuji menyembah Tuhan. Dan kita mau diberkati lebih lagi di ibadah online kita ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kita, Pak Arlen Persaribu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jemaat dan pengerja GBI Cipayung Raya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi hari Minggu ini, hari Minggu 2 Mei 2020, hari sukacita, hari kemenangan untuk kita. Yang merasa hari ini sukacita dan menang, katakan hari kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari Minggu ini khotbah diambil dari Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Luar biasa firman Tuhan ini. Ternyata, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud juga pernah merasa ketakutan. Yaitu ketika orang Filistin itu menangkap dia di Gad. Ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gad, itu Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Dan kembali dikatakan, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Luar biasa, dia pernah merasa takut, saudara. Ketakutan melanda dia. Dia takut, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia katakan, aku percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini, masa di mana kita tahu saat ini wabah virus corona yang dikenal dengan pandemi, virus corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang merasa takut. Saya pernah takut, saudara pasti pernah takut. Saudara, dunia saat ini sedang menghadap wabah virus corona. Data 2 Mei dikatakan di dunia 34, juta terkena virus corona. Data 1 Mei di Indonesia dikatakan 34 provinsi kasus virus corona sebanyak 10.551 orang, meninggal dunia 800 orang, 1.591 orang sembuh, dan sembuh dari 1.591 orang yang sembuh itu pasti termasuk saudara kita yang dikasihi oleh kita semua, yaitu saudara Tina. Saudara, dia sembuh. Kita aminkan itu sembuh 100%. Nah, data 18 April Menteri Tenaga Kerja mengatakan 1,9 juta orang di PHK dan dirumahkan. Tapi pada akhir April ini Departemen D atau Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Ketenagakerjaan Bapak Satrio Lelono mengatakan sudah mencapai 2,8 juta orang yang di PHK dan dirumahkan. 2,8 juta orang. Ini krisis ekonomi, saudara. Makin banyak orang yang susah ekonominya.
Pasti Bapak Saudara kita semua juga pernah takut. Jujur, saya juga pernah takut. Kenapa? Tanggal 12 itu kita masih ketemu dengan Tina di Cawang. Waktu kita di prayer meeting. Pada tanggal 11, menurut dia ketemu dengan orang Malaysia. Nah, kemudian tanggal 13, sebabnya dia sudah demam. Puji Tuhan, dia tanggal 15 tidak datang ke gereja. Tuhan jaga kita semua. Kalau saja dia datang ke gereja, pasti yang terkena virus corona, ya kita tidak tahu, saudara. Tapi pada saat itu jujur saya takut. Apalagi sejak tanggal 23 juga si Mami demam. Dia mau demam. Sampai 37,5 kan waktu itu. Tapi saya jujur takut. Bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini rasa ketakutan pasti muncul. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa takut. Saya pernah takut, saudara pasti pernah takut. Saudara, dunia saat ini sedang menghadap wabah virus corona. Data 2 Mei dikatakan di dunia 34, juta terkena virus corona. Data 1 Mei di Indonesia dikatakan 34 provinsi kasus virus corona sebanyak 10.551 orang, meninggal dunia 800 orang, 1.591 orang sembuh, dan sembuh dari 1.591 orang yang sembuh itu pasti termasuk saudara kita yang dikasihi oleh kita semua, yaitu saudara Tina. Saudara, dia sembuh. Kita aminkan itu sembuh 100%. Nah, data 18 April Menteri Tenaga Kerja mengatakan 1,9 juta orang di PHK dan dirumahkan. Tapi pada akhir April, ini Departemen D atau Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Ketenagakerjaan Bapak Satrio Lelono mengatakan sudah mencapai 2,8 juta orang yang di PHK dan dirumahkan. 2,8 juta orang. Ini krisis ekonomi, saudara. Makin banyak orang yang susah ekonominya. Pasti, baik saudara, kita semua juga pernah takut. Jujur, saya juga pernah takut. Kenapa? Tanggal 12 itu kita masih ketemu dengan Tina di Cawang. Waktu kita di prayer meeting. Pada tanggal 11, menurut dia ketemu dengan orang Malaysia. Nah, kemudian tanggal 13, sebabnya dia sudah demam. Puji Tuhan, dia tanggal 15 tidak datang ke gereja. Tuhan jaga kita semua. Kalau saja dia datang ke gereja, pasti yang terkena virus corona, ya kita tidak tahu, saudara. Tapi pada saat itu jujur saya takut. Apalagi sejak tanggal 23 juga si Mami demam. Dia mau demam. Sampai 37,5 kan waktu itu. Tapi saya jujur takut. Bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini rasa ketakutan pasti muncul untuk kita. Kita semua pasti muncul. Pasti terjadi rasa ketakutan itu. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan jaga lindungi kita. Saya jujur, tanggal 38 itu Horas datang ke rumah. Dia datang bertamu ke rumah tanggal 38 Maret. Nah, sedangkan yang kita tahu dia pasti selalu bersama dengan Tina, toh. Nah, kembali takut. Tapi puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan jaga dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan rasa takut itu selalu ada. Selalu ada. Tapi kita hari ini
mau dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Kita mau teladani apa yang Daud pernah alami. Yang dia dikatakan bagaimana, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saudara, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang masalahnya bagaimana caranya kita mengalahkan ketakutan. Yang pertama adalah kita harus sadar siapa kita. Artinya kita harus mengenal diri kita. Kejadian 1 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dikatakan pada masa penciptaan Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia. Nefas Allah. Bahasa aslinya nefas. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk dan menjadikan manusia sempurna serupa dengan segambar dengannya. Artinya, yang pertama kita diciptakan secara ajaib dan dahsyat oleh Tuhan. Katakan amin. Dan hal yang kedua, kita dilengkapi untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Kita dapat melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dan hal yang ketiga, kita dilengkapi dengan kuasa firman Tuhan. Ada pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam kita. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketompong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh, yaitu firman Allah. Ada pedang roh, yaitu firman Allah. Itu sebabnya kita selalu baca Mazmur 91 supaya selalu kita perkatakan itu. Itu adalah kita sama dengan pegang pedang roh, firman Allah, yang menguatkan kita, yang menjaga melindungi kita. Itulah firman Allah itu. Selalu perkatakan, baca Mazmur 91, perkatakan firman Tuhan. Gembala, bila kita sering katakan, selalu perkatakan firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Saudara, ada kuasa untuk kita. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita bisa hardik virus corona. Kita bisa lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan waktu badai menerpa. Murid-murid menggaungkan dia dan dikatakan kepada badai, diamlah, tenanglah. Dan badai itu diam, badai itu tenang. Saudara, kita punya kuasa, bahkan dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku beri kepada artinya kita punya kuasa. Kita bisa hardik virus corona. Sirna lenyap dari bumi Indonesia dan seluruh dunia dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah engkau virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada kuasa untuk itu. Saudara, saya, kita ada kuasa. Dan yang selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan kita itu adalah sadar siapa kita. Kita sadar kita dilengkapi melakukan hal yang dahsyat. Kita sadar dilengkapi dengan kuasa firman Tuhan. Kita sadar bahwa kita ini adalah anak Allah. Yohanes 1:12 dikatakan bahwa kita ini adalah anak Allah. Barang saya percaya kepada dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita anak Allah. Saudara anak Allah, saya anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita pasti dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Allah Tuhan kita. Saudara dan saya. Saudara, orang tua kita, pasti kalau kita sebagai anaknya kita tahu
Bapak kita dulu pasti jaga dan lindungi, pelihara kita, dia bela kita. Demikian juga Allah kita. Dia pelihara, dia bela, dia jaga dan lindungi kita. Pasti semua orang tua pasti memelihara, menjaga anak-anaknya. Kecuali orang tua yang sakit jiwa ya. Seperti di TV, anaknya malah dibunuh, anaknya malah diikat, anaknya malah wah sudah, itu tidak betul. Itu orang sakit jiwa. Tapi kita adalah orang yang waras, orang benar, orang dalam Tuhan. Allah kita memelihara kita dengan baik. Kita pasti juga memelihara anak kita dengan baik. Kita jaga dan kita juga pasti dijaga, dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, yang kedua, bagaimana caranya untuk mengalahkan ketakutan? Kita harus sadar bahwa Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah yang akan kita katakan tentang semua? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kita lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan, kamu lebih dari pemenang. Saudara, kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti bela Tuhan. Saya mengingatkan kita tentang kisah Musa waktu menyeberang Laut Merah. Mereka akhirnya Firaun katakan, sudah pergilah. Mereka diizinkan pergi dan mereka pergi. Tapi kemudian Firaun berubah pikiran. Mereka ingin kembali menyerang orang Israel dan membunuh orang Israel. Mereka kejar lagi. Dan kemudian kita tahu mereka, pasukan mereka sudah dekat. Dikatakan firman Tuhan Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Karena orang Mesir, dia sudah dekat menyerang mereka. Mereka ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ada masalah besar yang membuat mereka bisa mati. Mereka ketakutan. Saat ini orang banyak ada masalah besar yang membuat orang bisa mati. Virus corona, COVID-19. Siapa saja. Miliarderkah, jutaankah, recehankah? Orang miskinkah, orang kayakah, orang terkenalkah? Pejabat-pejabatkah? Wali kota, bupati kah? Karena virus corona sudah ada yang meninggal. Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi coba kalau kita lihat orang Israel ketakutan. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14:14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14:14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Dan kita tahu kisah selanjutnya Tuhan berfirman kepada Musa. Keluaran 14:16, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, buat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayo saudara, kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti mengalami mujizat dari Tuhan.
Orang yang tahu Tuhan di pihaknya, dia berkata selalu, Tuhan di pihakku dan pasti akan menang. Dan itu sebabnya dia akan selalu berkata, rohnya akan selalu memuji menyembah dia. Dia akan selalu menyatakan memuji menyembah Tuhan. Dia senantiasa akan memuliakan Tuhan. Saya selalu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau lihat kebaikan Tuhan dengan lagu ini. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship You. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah penyembahan. Bagi orang tahu Tuhan selalu di pihaknya. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord, bless the Lord of my soul. Dan hal yang ketiga, jangan kita pernah takut lagi. Singkirkan ketakutan daripadamu. Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya kalau kita takut, dengar baik sudah, itu adalah usaha iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau kita takut, kita gentar, kita was-was, kita khawatir, itu adalah salah satu usaha iblis untuk menjatuhkan kita. Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan. Ini, saudara yang kasih Tuhan. Ayat 3:25 dikatakan, karena yang kau takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Oleh karena jangan pernah takut lagi. Baik saudara, sebagai penutup di sini kita lihat Daud melawan Goliat. Dia tidak takut karena dia cemaskan itulah yang mendatangi aku. Oleh karena jangan pernah takut lagi.
Tapi saudara, sebagai penutup di sini kita lihat Daud melawan Goliat. Dia tidak takut karena dia tahu Tuhan beri kemenangan kepada dia. 1 Samuel 7 ayat 10 dikatakan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Ini Goliat katakan seperti itu. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Dan dikatakan ayat selanjutnya, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, orang Israel dengar perkataan Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Firman Tuhan katakan sangat ketakutan. Saul apalagi dia berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa muda yang telah menjadi prajurit. Bahkan diberikan pakaian perang. Ketopong perang dipakai, pedang besar. Daud kata, artinya mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Daud tahu dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia katakan, Raja, aku tidak bisa pakai ini. Ditanggalkan semua pakaian perang itu. Saudara, kemudian apa yang kita tahu Goliat katakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata, Bapak Saudara, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuh dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikannya mayat-mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, kita harus berani juga katakan, Tuhan bersama kita, berada kita di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Kita tidak harus perlu takut lagi. Selalu perkatakan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan, tenanglah, diamlah kepada badai. Kita jangan takut. Tenanglah dan diamlah. Dalam nama Tuhan Yesus engkau virus corona. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus ada pada kita menyertai saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan berbicara untuk kita pada hari ini. Untuk kita jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Saudara, yang pertama untuk kita tidak menjadi takut adalah kita harus sadar siapa kita. Dan hal yang kedua adalah bahwa kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Dan hal yang ketiga yang tadi sudah kita dengarkan, jangan kita pernah takut lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.